Andika sama saya Budin. Saya Erika Azza. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang uji hipotesis proporsi. Nah, simak videonya. Ujian proporsi ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah uji proporsi satu populasi dan yang kedua adalah uji proporsi dua populasi. Uji proporsi satu populasi adalah teknik statistika yang digunakan untuk menguji suatu karakteristik atau kejadian dalam suatu populasi dengan kejadian yang kita inginkan. Jadi, permisalan dalam proporsi satu populasi adalah misalkan kita ingin menguji apakah proporsi jumlah laki-laki dalam suatu sekolah sama dengan 50%. Nah, di sini yang kita lakukan pertama adalah kita mengambil sampel dulu dari jumlah laki-laki di sekolah. Kemudian kita menghitung jumlah sampel tersebut ada berapa. Nah, dalam pengujian proporsi ini kita bisa membandingkan apakah proporsi dalam jumlah laki-laki di sekolah tersebut sama dengan jumlah laki-laki yang kita harapkan tadi, yaitu 50%. Apakah ada perbedaan yang signifikan apa tidak? Sedangkan pengujian dua populasi adalah teknik statistika yang digunakan untuk membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua populasi yang terpisah. Kemudian, dalam pengujian dua populasi ini kita bisa mengetahui tadi apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua proporsi dalam dua populasi yang berbeda. Pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis dalam pengujian proporsi satu populasi H0, proporsi dalam populasi sama dengan nilai tertentu proporsi dalam populasi yang lain. P sama dengan P0, tetapi nilai P tidak selalu sama dengan P0, tergantung pada variabel atau pernyataan yang diujikan. Contohnya, misalkan obat yang diresepkan oleh dokter hanya efektif sebesar 60%. Hal ini hipotesis 0, maka P sama dengan 0,6. Dan hipotesis alternatif atau H1. H1 ini proporsi populasi tidak sama dengan nilai tertentu proporsi dalam populasi yang lain. Nah, dalam populasi satu populasi ada dua sifat, yaitu yang pertama satu arah, yang kedua adalah dua arah. Dalam pengujian dua arah, yaitu P tidak sama dengan P0. Kemudian kalau satu arah ada dua, yaitu jika lebih besar maka P lebih dari P0, tapi jika lebih kecil maka P kurang dari P0. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikan. Nah, jika dalam soal terdapat kata-kata tingkat kepercayaan adalah 95%, maka taraf signifikannya adalah 0,0. Yang ketiga adalah menentukan wilayah kritis. Berikut ini adalah wilayah kritis bagi satu populasi maupun dua populasi. Yang keempat adalah kita akan mencari Z hitung. Nah, Z hitung pada proporsi satu populasi diperoleh dari proporsi P min P0 per standar deviasi. Nah, di sini adalah proporsi yang kita amati dikurangi proporsi yang kita hipotesiskan per standar deviasi dari P. Nah, standar deviasi dari P ini diperoleh dari proporsi akar dari proporsi yang kita hipotesiskan dikali 1 min proporsi yang kita hipotesiskan per N. Selanjutnya adalah Z hitung dari proporsi dua populasi. Nah, Z hitung dari dua populasi ini diperoleh dari rata-rata dari populasi pertama dikurangi rata-rata dari populasi kedua dikali dengan rata-rata populasi yang kita hipotesiskan tadi diper akar dari P dikali 1 min P dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, di sini kan P-nya itu belum diketahui ya teman-teman. PI-nya ini karena kita belum diketahui, kita bisa dapetin dari X1 plus X2 per N1 plus N2. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan dan kesimpulan. Untuk pengambilan keputusan, yang pertama, jika daerah kritis atau Z hitungnya itu berada di dalam daerah kritis, maka dia akan H0-nya akan ditolak. Tetapi jika Z hitungnya itu tidak berada di dalam daerah kritis, maka gagal tolak H0. Kita menggunakan prop.test atau binom.test untuk melakukan pengujian hipotesis proporsi. Untuk lebih jelasnya langsung aja lah ya, kita ke contoh kasus. Yang pertama ada contoh uji proporsi satu populasi. Polstat STIS mengklaim bahwa proporsi mahasiswa yang berbahagia dalam belajar di institut mereka adalah 80%. Akan diuji klaim tersebut dengan mengambil sampel mahasiswa Polstat STIS. Dipilih sampel acak sebanyak 200 mahasiswa dan menemukan bahwa 150 dari mereka menyatakan bahwa mereka berbahagia dalam belajar di STIS. Ujilah menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, jadi pertama kita menentukan hipotesis, yaitu apakah benar bahwa proporsi yang berbahagia adalah 80%. Maka kita pasang H0
P sama dengan 0,8. Sedangkan H alternatif adalah kebalikan dari hipotesis 0, yaitu P tidak sama dengan 0,8. Selanjutnya kita tentukan tingkat signifikansi 5%, yaitu disimbolkan dengan alfa. Lalu wilayah kritis, yaitu statistik tabel menggunakan distribusi Z, yaitu sebesar dengan alfa 5% dan dengan alfa 5% didapatkan wilayah kritisnya sebesar min 1,645 sampai 1,645. Selanjutnya kita menggunakan beberapa fungsi untuk melakukan statistik hitung. Yang pertama adalah prop.test. Prop.test ini memiliki beberapa parameter, yaitu X, N, P, alternatif, serta confidence level. X ini adalah banyaknya kejadian sukses di sampel kita. Lalu N ini adalah banyaknya sampel kita. P ini adalah P0, yaitu yang ingin kita bandingkan dengan sampel kita. Dalam hal ini adalah 0,8, karena mereka mengatakan bahwa yang berbahagia adalah 0,8. Apakah benar 0,8? Maka itu kita masukkan di P ini. Lalu alternatif ini adalah arah dari uji kita yang dilihat dari A alternatifnya, karena tidak sama dengan itu kan dua arah, maka kita menggunakan two sided. Lalu kita menggunakan confidence level 1 min alpha, yaitu 1 min 0,05 sehingga 0,95. Selain itu kita juga menggunakan fungsi binom.test yang parameternya juga sama dengan prop.test. Bedanya binom.test ini menggunakan statistik uji distribusi binomial, sedangkan prop.test menggunakan chi-square yang mengasumsikan bahwa distribusi binomial akan mendekati distribusi normal baku dengan N yang besar, sehingga akan lebih efektif menggunakan prop.test jika sampelnya besar dan menggunakan binom.test jika sampelnya kecil. Selanjutnya kita akan langsung mengerannya. Nah, dari hasil output SPSS menunjukkan bahwa p-value menggunakan prop.test besar 0,09308, sedangkan menggunakan binomial.test p-value-nya sebesar 0,09237. Tidak sama persis, tetapi perbedaannya sangat kecil. Untuk keputusan, kita itu membandingkan p-value dengan alfa. Jika p-value kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tolak 0. Karena kedua p-value ini adalah 0,09, di mana dia itu lebih besar daripada alfa yang 0,05, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Sehingga di sini H0 diterima. Sehingga benar bahwa proporsi mahasiswa Polstat STIS yang berbahagia adalah 80%. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pengujian proporsi dua populasi. Sebuah perusahaan teknologi ingin membandingkan efektivitas dua metode pengiklanan online yang berbeda dalam menarik jumlah pengunjung situs web mereka. Metode A telah digunakan kepada 3.000 calon pengunjung dan berhasil menarik 1.200 pengunjung. Sementara metode B telah digunakan kepada 2.000 calon pengunjung dan menarik 900 pengunjung. Perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam proporsi pengunjung antara metode A dan B. Gunakan tingkat signifikansi alfa 5%. Pertama, kita tentukan hipotesis juga. Karena kita ingin melihat apakah ada perbedaan, maka hipotesis yang kita pasang adalah bahwa proporsi antara metode A dan metode B sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah selisih antara proporsi metode A dan metode B tidak sama dengan 0, yang artinya ada perbedaan antara dua metode itu. Selanjutnya kita tentukan tingkat signifikansi, yaitu alfa 5%. Lalu wilayah kritis, yaitu Z 1 min alfa per 2 sebesar min 1,645 sampai 1,645. Selanjutnya kita menggunakan statistik hitung prop.test. Untuk melakukan uji proporsi dua populasi tidak dapat dilakukan menggunakan fungsi binom.test karena ya memang nggak bisa, hanya prop.test doang. Nah, ini parameternya juga sama dengan yang satu arah. Bedanya X dan N-nya dia itu berupa vektor. Jadi vektor dari kejadian sukses itu adalah 1200 untuk yang metode A dan 900 untuk metode B. Jadi dia itu mengelompokkan ya kejadian sukses semuanya, baik A maupun B. Yang kiri adalah yang A, yang kanan adalah yang B. Lalu yang jumlah sampel, yang A ada 3000, yang B ada 2000. Ini juga harus konsisten. Yang kiri adalah A, yang kiri adalah B, yang kanan adalah B. Lalu lanjut
sebenarnya di sini tuh ada P sama dengan 0. Tapi karena sama dengan 0 itu udah sesuai dengan nulnya, maka kita nggak set gitu. Lalu alternatifnya itu side gate, karena apakah ada perbedaan atau enggak. Setelah itu kita run. Nah, hasil dari tes PSS menunjukkan p-value sebesar 0,0005013, jauh lebih kecil daripada 0,05 yaitu alfa kita, sehingga dapat diputuskan bahwa tolak H0. Sehingga yang diterima adalah hipotesis alternatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi antara metode A dan metode B itu selisihnya tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, terdapat perbedaan proporsi antara metode A dan metode B. Selanjutnya, selain menggunakan fungsi bawaan R, uji proporsi juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normal baku. Pendekatan normal baku dapat digunakan ketika ukuran sampel besar, karena semakin besar ukuran sampel, distribusi binomial akan semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji proporsi satu populasi dengan pendekatan normal baku pada soal yang sama. Dengan menggunakan soal yang sama, kita dapatkan informasi bahwa banyaknya populasi yang sukses adalah 150 orang dari total populasi sebesar 200 orang. Dari data tersebut, ingin diuji apakah proporsi mahasiswa yang berbahagia dalam belajar di institut mereka adalah 80%. Pertama, kita akan mencari proporsi dari kejadian sukses dengan membagi X dengan N. Selanjutnya, sebelum mencari nilai Z-score, terlebih dahulu kita harus mencari standar error dengan rumus akar dari P dikali Q dibagi dengan N. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Z-score, kita dapat mendapatkan dengan rumus proporsi dikurangi P dibagi dengan standar error. Selain dengan menggunakan nilai Z-score, keputusan juga bisa diambil dengan menggunakan nilai p-value. Untuk mendapatkan nilai p-value, kita dapat menggunakan rumus 2 dikali 1 min binom dari nilai absolut Z. 2 di sini kita gunakan karena pengujian ini menggunakan pengujian dua arah. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil, kita dapat menggunakan fungsi print dan memanggil nilai Z serta value. Sehingga ketika dijalankan, nilai dari statistik uji adalah sebesar min 1,767 dan nilai p-value adalah sebesar 0,077. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa nilai dari statistik uji berada di dalam range wilayah kritis kita, yaitu min 1,96 kurang dari Z dan kurang dari 1,96, serta p-value yang kita dapatkan lebih dari alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05. Sehingga keputusan yang dapat diambil dari perhitungan ini adalah gagal tolak H. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian hipotesis proporsi dua populasi. Masih dengan soal yang sama juga, diketahui dari populasi pertama, dari jumlah populasi sebesar 3.000 calon pengunjung, terdapat 1.200 pengunjung yang berhasil ditarik. Sedangkan, dari populasi kedua, dari 200 calon pengunjung, terdapat 900 pengunjung yang berhasil ditarik. Langkah selanjutnya, ialah kita akan mencari peluang untuk masing-masing populasi dengan membagi jumlah sukses dengan jumlah populasi. Karena dalam kasus ini nilai P0 tidak diketahui, maka kita akan terlebih dahulu mencari nilai P dengan membagi jumlah sukses dari kedua populasi dengan jumlah populasi dari keduanya. Dan kita akan menyimpannya dalam variabel pdiff. Selanjutnya, kita akan mencari standar error dengan rumus akar dari pdiff dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk mencari nilai Z-score, kita dapat menggunakan rumus selisih dari proporsi kedua populasi dibagi dengan standar error. Kemudian, untuk mencari p-value, kita dapat menggunakan cara yang sama dengan pengujian hipotesis proporsi satu populasi, yaitu dengan cara 2 dikali 1 min binom dari absolut nilai Z. Selanjutnya, kita akan menampilkan nilai statistik uji dan nilai p-value dengan memanggilnya menggunakan fungsi print. Didapatkan nilai statistik uji Z-score yaitu sebesar minus 3,509 dan nilai p-value yaitu 0,0004. Dari hasil ini diketahui bahwa nilai p-value berada kurang dari nilai alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah tolak H. Dari kedua pengujian tersebut, baik dengan menggunakan fungsi bawaan dari R maupun fungsi yang kita definisikan sendiri, hasil yang kita dapatkan walaupun menggunakan metode yang berbeda, hasilnya tidak berbeda dengan pengujian yang dilakukan dengan fungsi sendiri maupun fungsi yang digunakan dari bawaan. Sekian penjelasan untuk uji
proporsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.